Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang ringan maupun yang berat, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 23, 24 sampai tanggal 25 ya. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak. Kira-kira masing-masing zodiak itu akan ada suatu pencapaian apa saja. Sekali lagi, akan ada suatu pencapaian apa saja. Kira-kira seperti itu ya, itu untuk masalah tema ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu ya. Nah, beda lagi sobat ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Maka dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, maka dari itu buat yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ataupun yang lebih tepat. Kira-kira di situ ya letak kuncinya. Oke ya, sekarang saya akan mulai untuk menarik energinya dulu, tetap seperti biasa. Saya akan menarik energi kalian, tetap saya menariknya dengan suatu energi getaran kartu ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo ya. Maka Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Virgo ya. Di 3 hari ke depan ya, asmaranya dulu. Virgo, ini kartu asmara ya, kartu utama muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Terus dikonfirmasi sama kartu death ya, ini death ataupun the death ya. Di sini muncul petunjuk ada prajurit tengkorak ya, naik kuda putih melangkai mayat. Terus depannya ini seperti ada seorang biksu ya, ataupun orang spiritual ya. Ya, ini untuk Virgo ya, asmara dulu. Di sini muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Virgo ya, katanya sahabat Virgo di sini banyak yang adanya suatu renungan kalian. Ya. Banyak yang adanya suatu renungan, banyak yang adanya suatu pemikiran ya. Tentang apa? Tentang masalah hal-hal dalam kestabilan untuk berjalannya hubungan asmara. Entah mungkin kalian berpikir secara keharmonisan, secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi, itu terkadang kalian sering memikirkan itu semua sobat. Artinya apa? Artinya di sini bisa dikatakan ya bahwa asmara kalian tuh belum bisa dikatakan menemukan suatu kestabilan, tetapi masih ada sedikit problem, masih ada sedikit masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, bukannya tidak ada sama sekali loh ya, ingat ya, bukan berarti kalian itu tidak ada kebahagiaan ataupun tidak ada harmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, bukannya tidak ada sama sekali itu loh. Mungkin ya yang saya mungkin di sini menggambarkan bahwa salah satunya itu masih belum bisa kalian dapatkan tentang seputar kebahagiaan ataupun kestabilan lah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan kok masih sedikit bermasalah di sini? Ya, belum bisa perfect untuk masalah kestabilan, masih adanya renungan, pemikiran ya. Karena jelas sobat ya, ini kartu confirm kalian muncul petunjuk death. Di sini mengatakan bahwa jelas bahwa masalah hubungan asmara ini kelihatannya sahabat Virgo ini banyak yang sedang adanya suatu konflik gitu loh, suatu problem di sini ya. Nah, mungkin dengan munculnya petunjuk death ini ya bisa dikatakan apapun yang kalian rasakan tentang suatu permasalahan itu kalau bisa kalian tidak boleh stuck, tidak boleh diem, apalagi mundur ya. Artinya apa? Ya tidak boleh diem, tidak boleh stuck dengan suatu masalah yang kalian hadapi, apalagi mundur. Jangan seperti itu sobat ya. Kalian di sini harus disuruh berani melangkah untuk maju ke depan. Artinya apa? Artinya harus berani untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ingat ya, kalian harus berani untuk melangkah maju ke depan untuk bisa menyelesaikan masalah ketika kalian ingin adanya suatu perubahan tentang hal kestabilan. Nah, kan di situ letak kuncinya. Ya beda lagi ketika kalian tidak mau masalah apa ya kestabilan, ya itu kan lain lagi nanti masalah masalah apa masalah ceritanya itu lain lagi. Ya. Ini kalau saya tangkap sih apa ya rata-rata sih sahabat Virgo ini akan menginginkan adanya suatu kestabilan gitu loh, bukan tanpa alasan di situ ya. Makanya di sini apapun yang terjadi Virgo harus berani melangkah maju untuk menyelesaikan masalah agar asmara kalian tuh bisa bagus, karena di sini death ini juga melambangkan residual energi sobat. Ingat ya sekali lagi, death ini melambangkan residual energi. Artinya apa? Artinya di dalam diri kalian itu ada dua energi. Seperti itu, bisa nanti adanya suatu kejutan yang tiba-tiba mendadak berupa mendadak itu akan baik, bisa saja ini muncul kejutan yang tiba-tiba itu mendadak buruk. Artinya apa? Asmara kalian bertambah konflik ya. Bisa saja yang semula damai ini akan terjadi konflik. Nah, seperti itu. Dan satunya lagi seperti yang saya katakan barusan, bisa saja ini akan mendadak baik gitu. Ketika kalian ada suatu masalah mungkin dulu ataupun kemarin belum sempat terselesaikan, insya Allah akan bisa adanya suatu kejutan baik. Makanya di sini death artinya apa? Akan ada suatu perubahan yang akan tiba-tiba mengejutkan. Nggak tahu nantinya akan baik sama kalian ataukah malah buruk buat kalian. Oke, nanti kita deteksi. Kita lanjut dulu sobat ya. Untuk pekerjaan ataupun karir Virgo. Virgo, kartu utama kalian muncul petunjuk 10 tongkat ya. Ini ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Wow, ini kenapa dengan Virgo ya? Ada seorang memegang tongkat. Wow, ada residual energi juga ya, selain asmara di sini. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini untuk sahabat Virgo ya. Ini kelihatannya untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Kelihatannya
dari sahabat Virgo ini yang kelihatannya kewalahan gitu. Entah ini sudah kalian rasakan ataupun belum, ataukah ini bakal nanti kalian rasakan di sini sahabat. Ini sangat luar biasa beneran ya ini ya gitu. Jadi apa ya, serasa kalian itu dibikin berat gitu loh tentang masalah pekerjaan ataupun karir ya. Mungkin di sini kurang adanya suatu kesetabilan yang kalian harapkan, itu kurang bisa gitu loh, kurang bisa mengena. Makanya di sini terkadang kalian apa ya istilahnya itu dibikin mikir lah ya, dibikin lelah baik secara pemikiran maupun secara hati. Kok kurang bisa mencapai target ya, apalagi terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan kok terasa berat. Nah, itu yang kalian rasakan. Makanya di sini seakan-akan apa ya, memang ada beban berat sekali. Kalau saya apa ya, merasakan dari energi kartu sih, ini apa ya, bisa saja ini di luar dari masalah karir, di luar dari masalah pekerjaan kalian gitu loh. Jadi sehingga masalah itu masuk ya berpengaruh juga di masalah pekerjaan kalian, meskipun awalnya bukan dari pekerjaan loh ya. Ada yang seperti itu. Ada yang memang benar-benar memang terkena masalah di seputar pekerjaan. Ada yang di luar pekerjaan tapi masuk di pekerjaan, itu loh yang saya maksud sahabat. Kan banyak faktor di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya banyak faktor sehingga apa? Sehingga yaitu tadi kalian akhirnya kurang bisa mencapai target apa yang kalian inginkan. Makanya di sini Virgo adanya suatu beban berat sih di sini yang dirasakan ya. Untuk kartu confirm ya, di sini muncul petunjuk The Magician. Artinya apa? Artinya di sini jelas ya. Ini sahabat Virgo ini adanya residual energi di sini. Jadi di dalam diri kalian ya, ini jelas ada dua energi, satu positif, satu negatif. Artinya ada suatu magic. Bisa dikatakan kalau yang negatif itu jelas tembakan black magic di sini. Tidak bisa dipungkiri itu sahabat gitu loh. Nah, apakah sahabat Virgo akan bisa stabil di sini? Karena kan terdeteksi cukup berat masalah pekerjaan, sulit peningkatannya, sulit berkembang. Apakah nanti ada suatu pencapaian di sini? Nah, ini kan muncul kartu confirm kalian, muncul The Magician. Ya tergantung ini, seperti yang saya jelaskan. Ketika energi positif ini kuat sobat ya, dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian, insya Allah pekerjaan kalian akan bisa kembali stabil di sini. Seperti itu. Nah, ketika energi negatif ini lebih kuat ya, tembakan black magic ini lebih kuat, ya kalian akan mengalami kesusahan, akan mengalami kesulitan, penurunan, keterpurukan di sini. Seperti itu. Bisa saja pekerjaan ataupun karir ya, misalkan contoh kalian buka usaha sendiri, ini bisa saja ada suatu kemacetan nanti yang ikut orang sama gitu loh, akan dihantam sebuah problem ya. Mungkin akan ada selisih paham juga, entah sama rekan, entah sama atasan kalian di sini. Karena di sini jelas sobat ya, ada magic di sini, The Magician artinya ada magic. Nah, ini hampir sama Death. Ini juga apa ya, bisa dikatakan akan adanya suatu apa ya, akan adanya suatu kejutan di sini. Bisa saja itu kejutan baik ya, tanpa kalian sadari, bisa secepatnya akan baik. Nah, yang satunya bisa saja ini kejutan buruk, yang juga sama mungkin tanpa kalian sadari, itu akan cepat ya membuat kekacauan, membuat problem di pekerjaan ataupun karir kalian. Nah, seperti itu. Jadi jelas sekali lagi, ini muncul The Magician artinya di dalam diri sahabat Virgo ada residual energi. Akan ada suatu perubahan yang sangat cepat yang akan kalian rasakan di sini. Seperti itu ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Wow, luar biasa ya. Astagfirullahaladzim ya. Di sini Virgo muncul lagi di sini ya. Ini kenapa dengan Virgo ya? Kartu utama kali muncul The Devil, masalah keuangan di sini. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada seperti iblis ataupun syaitan ya di sini. Ini kenapa ini Virgo ini? Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Nah, itu ada tangan keluar dari awan memegang cup. Terus atasnya seperti ada merpati yang mau masuk itu ya sobat ya. Ini kalau seputar keuangan ya, ataupun kerezekian. Ini kartu utama Virgo muncul The Devil ya. Ini kelihatannya banyak sekali penutupan ya. Ini saya rasakan dari getaran kartu sudah nggak bisa dibohongin ini kalian. Banyak dari sahabat Virgo ini yang rezekinya serasa mampet, yang rezekinya serasa banyak sendatan, ya, banyak penghalang.
Seperti itu. Jadi susah untuk menembus di dalam diri kalian, ini susah masalah kerezekian, sahabat. Terkadang tercancel, ada pembatalan, ada keterpendingan. Karena di sini yang ada apa? Situasi memanas, godaan, ya. Pengeluaran yang mungkin tak terduga. Nah, gitu loh. Kebutuhan yang sangat besar juga di sini. Seperti itu ya. Terus kalian konfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ace of Cup ini artinya bisa dikatakan apa ya? Kemungkinan besar juga akan ada suatu pertanda bagus di sini ya. Asalkan apa? Asalkan sahabat Virgo ketika mungkin diuji keuangannya, mungkin saat ini sudah kalian rasakan, apalagi mungkin yang mulai dulu sampai kemarin ya, sampai saat ini pun kalian rasakan kok sulit ya. Itu loh. Pinjaman semakin banyak. Jangan menyerah di sini. Karena di sini ada kode Ace of Cup, artinya ya bisa saja nanti di 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan sebuah hasil pencapaian kalian yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat terpending, sempat tertunda. Namanya rezeki kan kita nggak tahu. Nah, siapa tahu di 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan rezeki. Kan seperti itu. Karena di sini muncul akan ada suatu bantuan juga dari semesta gitu loh. Ya, seperti itu ya. Ini luar biasa ini Virgo ya. Ini hampir 2 kartu ya, asmara, kartu konfirm, ada residual energi, pekerjaan ataupun karir, ada residual energi juga, plus di masalah keuangan ini bukan residual energi nih, tetapi sudah ada suatu apa ya, kepositifan, artinya suatu energi negatif, black magic. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksikan ya, ini luar biasanya kali ini Virgo nya. Oh ya, oke ya, untuk asmara ya di sini ya. Apakah ada suatu pencapaian di sini? Ya. Setelah saya deteksi secara penerawannya, kalau di asmara di sini bisa dikatakan apa ya, masih 50-50 ya di sini ya sahabat Virgo ya. 50% 50% pencapaian kalian. Yang 50% sebagian akan bisa mencapai ya dalam hal kestabilan ya. Nah, dalam hal istilahnya itu ketika ada masalah bisa damai lagi. Itu yang 50% akan bisa mencapai itu ya, insya Allah ya, di 3 hari ke depan. Nah, yang 50% lagi sobat, yang satunya di sini katanya apa ya? Masih kesulitan di sini. Kalian masih banyak renungan, masih banyak pemikiran, masih banyak problem yang harus kalian hadapi di sini. Jadi bisa dibilang asmaranya masih rumit, masih ruwet ya. Masih banyak selisih, masih banyak situasi yang memanas. Seperti itu sobat ya. Karena yang jelas ya, ini saya mengatakan ini bukan yang 50% yang baik ya. Ketika kalau yang 50% yang baik ya jelas saya sudah nggak akan komentar gitu lah. Ini khusus yang 50% yang kurang baik ya. Di sini kelihatannya kalian harus tetap berani untuk melangkah maju sobat. Kira-kira seperti itu. Harus berani melangkah maju ketika kalian masih ingin mau mempertahankan asmara kalian agar tidak bertambah rumit, agar tidak bertambah parah. Takutnya apa? Akan ada suatu kandas di sini. Makanya di sini kelihatannya apa ya, secara terawangan mengatakan sih mau nggak mau sahabat Virgo ya, ini yang 50% yang kurang baik, kurang diuntungkan, harus berani menghadapi suatu masalah ketika ada problem yang kalian hadapi. Dan ingat, di sini kelihatannya sahabat Virgo akan kesulitan ketika kalian menyelesaikan sendiri di sini. Gitu loh. Harus ya, kalau bisa sih saran ya, harusnya cari orang-orang di bidangnya di sini. Karena jelas secara kartu juga ada seperti orang biksu ya, ataupun orang religi lah, ataupun orang spiritual lah di sini. Nah, seperti itu. Sama secara terawangan saya mendapatkan sebuah petunjuk bahwa ketika sahabat Virgo ini masuk di 50% yang kurang baik ya, masih banyak problem di situ. Ini kesulitan ketika kalian selesaikan sendiri sahabat. Jadi kalian harus sharingkan ya sama orang-orang di bidangnya. Insya Allah akan menemui sebuah solusi dan insya Allah akan kembali stabil. Karena ketika kalian biarkan di sini akan bisa melebar ya, masalah kalian akan memanas. Bisa juga akan berunsur apa ya, suatu kandas juga di sini. Harap berhati-hati ya sahabat Virgo ya.
Seperti itu ya. Oke ya. Jadi jelas ya pencapaian yang kalian apakah ada pencapaian di sini ya. Ini jelas hasilnya yang 50% ada yang akan diuntungkan, yang 50% laginya kelihatannya masih bermasalah seperti yang saya informasikan barusan. Lanjut ya. Kalau untuk pekerjaan setelah saya deteksi secara penerawangan ya, apakah ada suatu hasil pencapaian di sini? Ini kelihatannya komunitas terkecil ya dari sahabat Virgo di sini. Karena tembakannya luar biasa di sini kalau di pekerjaan. Jadi sekali lagi secara terawangan di sini saya mendapatkan petunjuk bahwa komunitas terkecil sahabat Virgo itu yang mungkin akan diuntungkan. Nah, untuk komunitas yang besar kelihatannya di sini kalian masih banyak yang kesulitan ini sahabat Virgo ini. Ingat ya, untuk komunitas terbesar di sini. Ini rata-rata kesulitan, masih banyak bebannya. Itu loh. Masih merasa kewalahan di sini, kok nggak bisa stabil, kok sulit berkembang, kok sulit artinya suatu peningkatan, akan mengalami minus, mengalami terpuruk, mengalami kerugian. Nah, seperti itu. Apapun itu sahabat ya, tetap kembali kalian sendiri yang meresonetkan. Sama di asmara. Kalian masuk yang mana? Ketika kalian masuk di 50% yang baik, yang menguntungkan, ya syukur alhamdulillah. Nah, ketika kalian masuk yang 50% yang kurang diuntungkan, ya seperti yang sudah saya sarankan gitu. Kalian tetap harus berani melangkah maju ketika ingin mempertahankan. Nah, beda ketika kalian tidak mau mempertahankan asmara, ya beda lagi ceritanya. Kan seperti itu ya. Ini yang mungkin masih ingin mempertahankan asmara ya, mungkin nggak akan mau pisah, nggak akan mau kandas, itu tadi ya. Kalian harus berani melangkah, selesaikan masalah kalian, kalau bisa sharingkan sama orang-orang di bidangnya di sini. Ketika kalian sharingkan sendiri, kelihatannya di sini akan sulit sobat. Karena saya menangkap suatu petunjuk kalian ini harus membutuhkan bimbingan di sini. Nah, ya, sama orang-orang yang mungkin lebih dewasa, lebih tua pemikirannya, seperti itu. Ya, artinya kalian harus disuruh mencari saran lah dari orang di bidangnya ini. Katanya kalian disuruh untuk mencari saran biar mendapat jawaban gitu. Seperti itu ya. Oke, balik ya. Nah, sama. Kalau di masalah pekerjaan saya kan tadi ini komunitas terkecil ya yang diuntungkan ya, dan komunitas terbesar ini kelihatannya masih sulit untuk mencapai target ya. Seperti yang sudah saya jelaskan. Artinya apa? Tetap di sini kalian sendiri yang meresonetkan sobat. Kalian masuk komunitas terkecil atau komunitas terbesar. Nah, kan sudah sering saya mengasih contoh. Apa sih komunitas terbesar itu? Apa sih komunitas terkecil itu? Kan sudah sering saya kasih contoh. Misalkan ada 100 orang yang mempunyai Yuda Virgo. Nah, katakanlah saya tadi mengatakan ini yang komunitas terkecil diuntungkan. Ya bisa saja ini contoh ya. Bisa saja ini hanya 15 orang. Nah, ini contoh gitu loh. Nah, yang sisanya yang komunitas terbesar ya sekitar 85 orang. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi apapun itu kalian sendiri yang meresonetkan gitu loh. Ketika kalian mungkin di 3 hari ke depan ya, entah Jumatnya, entah Sabtunya, entah Minggunya, kalian ada suatu perubahan, ada sebuah perkembangan, minimal stabil lah, nggak terlalu terjadi masalah yang membuat kekhawatiran di situ. Ya artinya kalian masuk di komunitas terkecil. Nah, itu cara mengetahui apakah saya masuk di komunitas terkecil atau komunitas terbesar. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian merasakan nanti di 3 hari ke depan ya. Ini kok semakin hari kok ada suatu masalah. Kok saya mengalami sebuah kesulitan untuk bisa mencapai target ya, meningkatkan pekerjaan ataupun karir. Nah, berarti kalian masuk di komunitas terbesar sobat. Jadi masih ada beban berat, kalau bisa di netral di sini. Ya, biar bagus, jangan dibiarkan. Jadi saya mengatakan berulang-ulang, sahabat, jangan dibiarkan ketika sudah merasa oh masalah ini di luar logika, ya selesaikan secara energi. Ketika oh masalah ini masih logika, ya selesaikan logika. Nah, seperti itu. Artinya harus ada sebuah semangat ya, tetap harus ada sebuah semangat ya, biar bagus ya. Jangan pasrah, jangan down di sini. Oke ya. Untuk masalah keuangan ataupun rezeki ya. Di sini kelihatannya kalau bisa menangkap sih di sini bisa dikatakan komunitas terkecil juga di sini yang akan diuntungkan. Komunitas terbesar jelas di sini masih dihadang sebuah energi negatif. Kalian banyak tertembak
energi black magic sehingga banyak aura yang tertutup ini untuk sahabat Virgo. Karena apa? Karena masalah seperti itu sih kan tidak bisa diprediksi sobat. Artinya apa? Tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak. Ya artinya bisa saja itu langsung terjadi gitu loh. Contoh, misalkan kita ini contoh ya, misalkan kita Senin baik-baik saja. Tiba-tiba Selasa kita sudah kena hantaman, ya pasti ada sebuah masalah di situ. Itu loh yang saya maksud. Makanya kan sulit diprediksi, hanya seseorangnya itu sendiri yang merasakan. Nah, saya sekedar memberikan sebuah gambaran. Ini yang komunitas terbesar, awas berhati-hati. Ya tinggal apapun itu kalian sendiri yang meresonetkan gitu loh ya. Ketika mungkin di 3 hari ke depan kalian minimal lah uang kalian masih bersahabat, tidak terjadi suatu masalah ya. Apalagi kalian dihantam rezekian ya, kalian berarti masuk komunitas terkecil ya, yang diuntungkan. Mungkin sudah pernah kalian netral di sini. Karena apa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas ada the devil. Ini energi kuat. Ketika tidak kalian netral, di sini akan kesulitan kalian. Entah mungkin pernah kalian netralkan sendiri ya. Secara aura kalian buka sendiri, mungkin kalian tahu doanya, tata caranya. Sehingga kalian berhasil untuk membukanya sendiri kan bagus. Nah, bisa saja nih. Mungkin kalian apa ya istilahnya itu meminta bantuan ya dari orang luar, ataupun bisa dikatakan pernah minta bantuan sama apa ya istilahnya itu sama spiritual lah, kira-kira seperti itu. Di sini juga bagus. Nah, seperti itu ya. Cuman yang komunitas terbesar ini sangat-sangat dirugikan. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian merasakan kok memang banyak hambatan, banyak sendatan di kerezekian saya, ya, istilahnya itu ada uang pun cepat habis ya. Nah, itu berarti kode ataupun tanda-tanda bahwa kalian tertembak black magic di situ. Apalagi mungkin yang sudah dijanjikan keuangan tiba-tiba batal, janjikan keuangan tiba-tiba ada keterpendingan. Nah, itu kalian harus waspada sobat. Ini tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dibohongin. Kalian banyak yang tertembak di sini. Ini untuk komunitas yang terbesar. Makanya yang diuntungkan hanya komunitas terkecil di sini. Nah, seperti itu ya. Yang jelas ketika kalian merasakan ada keterpurukan di luar logika ya segera diselesaikan secara energi. Tapi kalau itu masih logika, ya selesaikan secara logika sobat, biar ada suatu keseimbangan. Nah, ya, biar kehidupan kita tertata baik di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Virgo ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah dan kalian sendiri mengetahui, merasakan ini di luar logika, jangan dibiarkan, segera ditanggulangi biar tidak semakin habis-habisan, biar tidak semakin hancur-hancurannya, karena sudah banyak sekali kejadian seperti itu. Ketika dibiarkan ya imbasnya merasa terpuruk, karena penyesalan pasti di belakang hari. Jangan sampai itu terjadi sama kalian sahabat, khususnya yang mempunyai zodiak Virgo. Nah, segera diatasi. Nah, bagaimana? Ini kan di luar logika. Ya mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Langkah kedua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Karena kan jelas sobat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis gitu loh, ketika orang-orangnya sendiri tidak mau mengubahnya. Minimal apa? Ya minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sobatnya. Oke ya, untuk sahabat Virgo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat Virgo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.